Dalam rangka Hari Anak Sedunia, Jawa Barat hari ini mengusung tema dialog kreativitas anak bangsa siswa MAN 4 Tasik yang menorehkan prestasi nasional. Dengan narasumber yang telah terhubung bersama kami, yakni Bapak Enjang selaku Kepala Sekolah MAN 4 Tasikmalaya. Selamat sore Pak Enjang. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Enjang, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berdialog bersama kami. Kita tentu akan membahas terkait prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan anak-anak di MAN 4 Tasikmalaya ini. Pak Enjang, dalam Hari Anak Sedunia ini, Pak Enjang bagaimana melihat minat, bakat, serta potensi siswa-siswa yang ada di MAN 4 dalam bidang keempat bidang STEM? Oke, siap ya. Saya melihat bahwa siswa-siswi MAN 4 Tasikmalaya khususnya mereka itu sangat positif dan sangat membanggakan, khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Ini terbukti dengan diraihnya beberapa prestasi siswa-siswi kami khususnya dari ekstrakurikuler robotik. Di Sukabumi Robotic Competition misalkan, siswa-siswi MAN 4 Tasikmalaya mendapatkan juara nasional 1 dan 2. Begitu juga kemarin ya di Madrasah Robotic Competition yang dilaksanakan oleh Direktur KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, MAN 4 Tasikmalaya lagi-lagi mendapatkan juara 1 tingkat nasional. Jadi saya yakin MAN 4 Tasikmalaya ini anak-anaknya ini sangat luar biasa, sangat membanggakan, gitu ya. Luar biasa, ikut senang juga ikut bangga mendengar prestasi yang disebutkan Pak Enjang barusan juga ya. Berarti memang MAN 4 ini prestasi anak-anaknya dan juga mungkin potensi serta minatnya terhadap perkembangan teknologi juga begitu ya. Nah Pak, tapi dengan banyaknya prestasi yang sudah diraih selama ini, bagaimana kemudian sekolah MAN 4 ini berkomitmen untuk terus melakukan inovasi, bukan hanya saja di bidang teknologi begitu, namun juga pada bidang-bidang lain yang nantinya akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, ini jawabannya dibalik ya, bahwa MAN 4 Tasikmalaya itu berkomitmen bukan hanya di bidang agama, ya, karena begini orientasinya orang itu mengatakan apa itu agama, kan gitu ya, enggak. MAN 4 Tasikmalaya bukan hanya berprestasi di bidang agama, tetapi juga kami berinovasi juga di bidang sains dan teknologi begitu. Nah, inilah MAN 4 Tasikmalaya, beda dengan madrasah yang lain tentunya. Bahwa MAN 4 Tasikmalaya sekarang sedang mengembangkan robot, ya. Dan kedepannya bahwa MAN 4 Tasikmalaya itu nantinya alumninya MAN 4 Tasikmalaya itu bukan hanya menguasai di bidang agama, tetapi juga akan mampu menguasai di bidang sains, di bidang teknologi, dan lain sebagainya begitu. Sehingga kebermanfaatannya nanti di masyarakat itu akan sangat luar biasa. Siswa MAN 4 Tasikmalaya itu nantinya bukan hanya pandai berkhotbah, bukan hanya pandai mengaji di bidang agama dan sebagainya, tapi anak-anak MAN 4 Tasikmalaya itu nantinya akan bermanfaat di masyarakat dalam bidang sains, dalam bidang teknologi. Apalagi hari ini kan kita tahu bahwa saat ini dunia ini itu kan era sekarang itu adalah eranya teknologi. Anak-anak MAN 4 siap menjawab tantangan gitu ya. Iya, baik Pak Enjang. Nah, namun sejauh ini yang sudah ditorehkan prestasi begitu ya, fasilitas apa saja sih ini untuk mendukung juga pengembangan potensi anak-anak? Tadi memang di robotiknya dari ekstrakurikuler robotik kan memang sudah ada dan berkembang terbukti menoreh prestasi. Namun di bidang teknologi lainnya ini, apakah ada rencana inovasi dan bagaimana fasilitas dan juga dukungan yang dilakukan oleh MAN 4? Oke, begini ya, bahwa sampai saat ini memang ya kami punya lab, ya tempat praktek anak-anak. Kemudian ada perangkat lunak maupun keras yang memang
Ini masih sederhana. Jujur saja bahwa kami Manfaat Tasikmalaya ini membutuhkan bantuan, ya, untuk terus berinovasi. Ya, saya berharap kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan ditorehkannya Manfaat Tasikmalaya sebagai juara nasional di bidang robotik. Saya harap ini ke depannya bagaimana bantuan dari Kementerian Agama maupun dari pemerintahan daerah itu bisa memberikan bantuan perangkat sehingga anak-anak kami yang sudah luar biasa ini, yang sudah memiliki ide yang sangat cemerlang, ini nanti dibantu dengan adanya sarana dan prasarana yang sangat memadai begitu ya. Jadi kami memang ini sedang memanfaatkan sarana yang ada saja. Bisa dibayangkan Ibu, dengan sarana yang ada saja siswa-siswi Manfaat Tasikmalaya sudah berprestasi. Ke depan kami itu berharap bisa berbicara di tingkat internasional begitu ya. Ini kan Manfaat Tasikmalaya ini kan Ibu ya ada di Tasikmalaya Selatan, di kampung lah. Tapi kan siswa Manfaat Tasikmalaya ini prestasinya tidak kampungan begitu ya. Begitu ya. Iya baik, betul sekali Panjang. Semoga juga aspirasinya yang barusan diutarakan begitu didengar juga oleh pihak Kemenagnya dan juga pihak-pihak yang pemangku kebijakan Panjang. Nah tadi kalau dikatakan dengan fasilitas seadanya begitu, dengan segala keterbatasannya, kemudian bagaimana dong pembinaannya sejauh ini yang dilakukan sampai kok ini bisa berprestasi muncul sebagai juara gitu bahkan di tingkat nasional. Berarti guru-gurunya hebat ini Panjang. Ini Ibu tidak instan. Ini tidak instan. Ini butuh proses. Ini lama sekali. Begitu saya diangkat ke Manfaat Tasikmalaya sebagai kepala madrasah, maka saya berpikir bagaimana ini Manfaat Tasikmalaya ini supaya berbicara di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Ketika saya memunculkan ide inovasi robot, memang tidak semuanya mendukung, tidak semuanya pro. Tapi saya yakin kan begitu, kita itu harus keluar dari kebiasaan, out of the box gitu ya. Kita komunikasi dengan guru fisika, dengan guru kimia, dengan guru TIK dan yang lainnya. Sehingga alhamdulillah ini ya, ketika ini di awal-awal ada ini, tetapi alhamdulillah. Dan begini, berdasarkan keyakinan itu, maka alhamdulillah ini ya, Manfaat Tasikmalaya ini bisa berbicara. Dan ini begini Ibu, kita ini selalu mendorong, ya terutama kepada Ibu pembina robotik ini, Ibu Dewi Petriani. Ini luar biasa ini, guru ini. Dan teman-teman yang lainnya. Kita itu mendorong setelah adanya anak-anak praktek, kita itu melakukan kegiatan ikut lomba. Pernah di Jawa Tengah, pernah di Jakarta. Ini tidak instan ya. Juaranya itu 18, lah ke-8. Itu kami ini tidak berhenti di sana, terus melakukan inovasi, terus melakukan praktek-praktek dan lain sebagainya. Dan saya sebagai kepala madrasah itu terus mendukung, ya, terus mensupport anak-anak dan alhamdulillah ini ritmenya sama gitu, ritmenya sama antara anak-anak yang kerja keras, yang disiplin, kemudian pembinanya yang is the best. Ya saya kan tinggal mendorong sebagai kepala madrasah kan saya tinggal mendorong, ini anak sudah luar biasa, ini pembina sudah luar biasa. Dan kloplah satu ritme, satu irama antara siswa, antara guru pembina, dan saya sebagai kepala madrasah berkewajiban. Karena di salah satu tupoksi kepala madrasah itu adalah salah satunya adalah sebagai inovator. Dan juga di penilaian kinerja kepala madrasah juga harus muncul itu inovasi. Dan inovasi inilah yang hebat, yang luar biasa di Manfaat Tasikmalaya itu adalah robotik. Begitu Ibu. Iya, Panjang boleh diceritakan tidak sejauh ini bagaimana perjuangan anak-anak melakukan inovasi sampai akhirnya ada karya trofi Cilibot yang kemudian muncul sebagai pemenang. Sebelumnya emang inovasinya seperti apa begitu dalam perjalanannya sampai menjadi juara? Begini ya, bahwa siswa-siswi kami itu kan waktu di Sukabumi itu adalah line follower ya, yang sekarang itu kan trofi Cilibot. Jadi anak-anak itu terus berekspresi, terus bereksplorasi ya, terus berinovasi.
Sehingga begini ya, bahwa anak-anak itu terkadang idenya juga apa itu? Terkadang ada juga yang idenya dadakan lah. Seperti orang yang menciptakan lagu itu kadang-kadang kan di toilet misalkan atau di mana. Ini sebenarnya yang Tropi Cilibot itu ini berawal dari siswa-siswi yang suka seblak. Seblaknya pengen yang levelnya tinggi, sementara si itu kan seblaknya bilangnya, Neng, sekarang itu seblak itu cabenya itu mahal, gitu ya. Maka anak itu dari hal itu, anak itu muncullah ide, bagaimana kalau kita menciptakan robot agar petani-petani cabai, terutama di Cikalong yang memang suhunya ini panas, tidak memungkinkan untuk menanam cabai, kan begitu ya. Sehingga ini juga bisa membangkitkan gairah ekonomi, cabai tidak sulit, cabai tidak mahal. Itu, jadi ide-ide itulah yang memang perlu diapresiasi. Karena yang sesungguhnya yang mahal itu adalah idenya itu, Ibu ya. Itu, Ibu ya. Nah, sekarang setelah inovasi Tropi Cilibot ini berkembang gitu ya menjadi juara, kemudian ini bagaimana sih relevansi inovasinya terhadap juga kebutuhan masyarakat khususnya petani cabai dan bagaimana hal itu menjadi bentuk kontribusi anak-anak untuk lingkungannya? Begini Ibu, sekarang kami sudah punya ide kan, siswi kami sudah punya ide. Saya berharap ya pemerintah maupun swasta itu menindaklanjuti ide kreativitas anak kami ini. Bahwa Tropi Cilibot ini betul-betul banyak manfaatnya. Ini perpaduan kan antara teknologi modern dengan istilahnya kesederhanaan di lapangan, petani di lapangan. Jadi dengan adanya Tropi Cilibot ini betul-betul sangat mendukung terhadap petani. Ini salah satunya bahwa Tropi Cilibot ini menggunakan panel surya, ya, yang otomatis ini kan bisa ini berkelanjutan juga. Ini juga bisa ramah lingkungan. Kan begitu ya. Jadi tidak mahal. Kenapa berkelanjutan? Kenapa ini awet ya? Karena menggunakan sinar matahari. Dan ini juga tidak menjadikan polusi. Kan begitu. Dengan adanya Tropi Cilibot ini juga bahwa petani itu nanti tidak usah, kalau menurut bahasa Sunda, kudu bebelokan lah. Ya dengan adanya Tropi Cilibot ini kan nantinya itu tersambung dengan dengan HP, tersambung dengan Android kan begitu. Jadi petani itu bisa sambil santai di kamar, bisa sambil rileks di kamar, anak-anak muda itu bisa sambil rebahan di kamar mengoperasikan HP. Nah HP itu kan bisa dibawa ke arah yang positif, arah yang baik. Nah dengan adanya Tropi Cilibot ini yang tersambung dengan Wi-Fi, tersambung dengan HP, itu memudahkan para petani dan itu bisa modern kan. Jadi menjadi sederhana, menjadi enak, menjadi nyaman, tetapi menghasilkan luar biasa, begitu Ibu ya. Iya, baik Pak Enjang. Kalau ke depannya ini inovasi yang ada rencana inovasi lain tidak? Dari ekstrakurikuler robotik kan sudah, kemudian juga pengembangan inovasi-inovasi yang lainnya di bidang teknologi, mungkin di bidang engineering juga mungkin Pak ada pengembangan ke depannya barangkali? Gini Ibu, kalau saya ya menggunakan konsep al-muhafadotu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah, gitu kan kalau menurut para kiai. Artinya kita itu jangan statis, harus dinamis. Ya tentunya kita harus berekspresi terus, harus berinovasi terus. Saya tidak dan jangan berpuas diri di prestasi robotik ini. Tentunya harus mengembangkan terus. Maka insya Allah ke depan ya saya tidak terlalu memikirkan bidang apa, tidak terlalu memikirkan itu. Tetapi paling tidak ini ada peningkatan ide daripada robotik ini dulu kan begitu. Jadi ide yang sudah luar biasa ini bagaimana ditindaklanjutinya. Jadi saya tidak terlalu memikirkan ide-ide baru lagi, tidak terlalu, terserah saya tidak terlalu memikirkan misalkan di bidang apa lagi nih, enggak. Tapi yang paling penting ini adalah robotik ini, Tropi Cilibot ini yang sudah luar biasa menjadi juara satu, bagaimana nilai kemanfaatannya di masyarakat. Karena begini, ini juara satu, ngambil lagi yang lain, padahal yang ini juga belum
manfaatkan betul kan begitu. Jadi saya berharap ini dukungan dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, dari Kementerian Agama, bahwa inilah prestasi Manfaat Tasikmalaya, inilah karya anak Manfaat Tasikmalaya, inilah karya anak bangsa yang perlu ditindaklanjuti kan begitu ya. Bagaimana kebermanfaatannya ke depan, seperti itu Ibu. Iya, terakhir barangkali Pak Enjang, sejauh ini bagaimana tanggapannya dari pemerintahan setempat? Apakah sudah ada respon dan juga dukungan? Wow, ini yang luar biasa, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih dari Bapak Menteri Agama, Prof. Nazarudin Umar, dari Wakil Menteri Agama, Robo Sapi, dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Pak Haji Dudu Rohman, dari PLT Kemenag, dari Pak Haji Asep Baria, dari Bupati Tasikmalaya dan Wakil Bupati Tasikmalaya, itu semuanya kompak mendukung sih, sebenarnya mendukung, mengapresiasi prestasi Manfaat Tasikmalaya. Tinggal tindak lanjutnya aja kan begitu. tinggal lanjutnya aja. Bagaimana ini yang anak-anak kami yang sudah berprestasi, misalkan diberikan beasiswa, misalkan masuk ke perguruan tinggi negeri kan begitu. Ini apa ya, potensi yang dimiliki anak ini jangan sampai berhenti di sini gitu. Ayo misalkan perguruan tinggi negeri itu kan, ayo ambil ini anak kami ini sudah luar biasa ini. Misalkan nggak perlu apalah gitu, udah beasiswa misalkan ke perguruan tinggi negeri, ya kan begitu. Iya. Kemudian ya kan pembinanya juga kan harus ada reward kan begitu. Iya, itu tentunya yang kita harapkan semuanya Pak. Ya. Panjang, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama kami. Semoga kemudian hari ada inovasi-inovasi, nanti kita berdialog lagi. Terima kasih Panjang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara